budaya positif. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa lagi, ya. Kita akan berdoa lagi untuk meminta pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi tentang budaya positif. Berkati supaya kami semua paham akan apa yang akan kami lakukan sebagai guru di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, yaitu dari modul 1.4 angkatan 8 guru penggerak. Kemudian yang berikutnya next. Nah, tujuan pendidikan KHB budaya positif, konsep utama budaya positif itu apa? Kita akan bahas bersama. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi anak itu adalah seorang pribadi yang utuh, bukan kita seenaknya coret ini mau dijadikan apa, tidak, tetapi kita menuntun anak-anak. Putra zaman ini adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, update. Kemudian kondisi alamnya bagaimana, kalau di Solo itu apa, ya berbeda dengan Sragen atau di Wonogiri. Jadi tahu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pembelajar yang berpihak pada murid itu kalau dulu kan teacher center, nah sekarang itu adalah student center. Ya, berpihak kepada murid itu tahu minat bakat anak itu apa. Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk berkarya, berkolaborasi, ya. Kemudian tanpa paksaan dan ancaman, gitu ya. Next. Nah, dianalogikan kita ini dulunya adalah seorang petani, ya. Petani itu kan menanam, kemudian memberi pupuk dan air, kemudian memperbaiki kondisi tanah, ya, kemudian memelihara tanaman, membasmi ulat. Nah, petani itu hanya menanam saja, kemudian membersamai, gitu ya, menuntut tumbuhnya padi itu tadi, ya. Kemudian padi, kita menanam padi nggak bisa jadi jagung, menanam padi jadi apel, itu nggak bisa. Fungsinya adalah menuntun sesuai kodratnya saja, ya, kodratnya itu apa, ya. Kemudian lanjut, alasan penerapan Ki Hajar Dewantara itu adalah filosofinya masih sangat relevan dari tahun sebelum kemerdekaan sampai dibawa ke saat ini, ya. Generasi Z ini masih relevan, masih terus update. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang merdeka, tidak terkekang hanya di kelas saja, tetapi dibawa keluar kelas atau di dalam kelas pun dengan metode dan alat pembelajaran yang lengkap, disertai dengan ide-ide kreatif dari guru maupun dari murid. Kemudian anak dididik sesuai kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Berikutnya, kemudian nah ini budaya positif, ya. Budaya positif itu lingkungan positif yang membentuk guru dan anak. Nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, ya, walaupun tidak cuma kritis saja tapi hormat, sopan santun, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila yang ada dalam itu. Berikutnya, kemudian disiplin positif, suatu cara penerapan, ya, disiplin tapi yang positif, jangan cuma disiplin hukuman gitu aja, konsekuensi tidak, tetapi yang memiliki tujuan positif, yaitu murid tahu kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan kembali ke komunitasnya tanpa diskriminasi, gitu ya. Jadi balik ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih baik lagi. Memiliki motivasi internal yang berasal dari dirinya sendiri, bahwa apa yang kulakukan itu memang harus kulakukan karena diriku. Budaya positif itu paradigma belajar yang baik. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru itu nanti kita ada di mana, kemudian keyakinan kelas yang tadi ada segitiga restitusi. Yuk lanjut. Nah, perubahan paradigma. Yuk sekarang kita akan bermain sebentar, ya. Silakan Bapak Ibu guru menutup, gitu ya. Kalau kita punya barang berharga, kita banyak barang berharga itu kita mau lepaskan enggak? Yang kita pegang ini, ya. Oke. Sekarang Miss Pri
maju ke depan. Itu ya. Pura-puranya. Oke, ini ya. Pura-puranya. Ya, pura-puranya ini saya beri cincin gitu ya. Dari saya dulu, nanti dari yang lain. Pilih yang mana ya? Baiklah yang ini ya. Ini barang berharga ini saya berikan ke Miss Sari, kemudian nanti Miss Prima akan dia merebut gitu ya. Bagaimana caranya? Boleh dengan ancaman, boleh dengan rayuan, silakan. Mari, 1, 2, 3. Dipaksa nih. Enggak, saya dengan kita makan setelah ini. Makan 2 sehari. Sehari. Oke, mau melepaskan habis? Enggak. Oke. Sekarang gantian ya Miss Prima yang akan saya beri. Kemudian Miss Sari yang akan agak berubah. Pilih, mungkin pilih ya. pilih. Oke, tapi ini tidak ditaruh ya di sini. Lagi mau dipaksa lagi nggak? Ya, oke. Saya nggak masalah kasih. Oke, silakan kembali ke saya. Oke. Nah, dari itu tadi percobaan kepalan tangan itu berarti kontrol dirinya, kontrol diri untuk tidak melepaskan itu dari siapa ya? Dari kita sendiri. Oh iya, dari kita sendiri. Kita mau melepaskan, kita mau memberikan, kita mau menutup itu dari diri kita sendiri. Lanjut. Nah, kemudian, nah ini dari Stephen F. Covey ini adalah mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ada orang yang bilang kalau mau mengubah orang lain ya ubahlah dari diri kita sendiri, gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian ini. Nah, disiplin positif itu kadang kalau anak kita ada yang spesial, kita tuh langsung cepat-cepat ngasih hukuman, cepat-cepat ngasih konsekuensi. Nah, tetapi disiplin positif ini adalah motivasi yang benar pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Ya dalam kehidupan itu, kemudian masih membawa nilai-nilai kebajikan. Jadi didisiplinkan, tetapi mereka membawa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Ya tetap hormat. Marah sama guru aja ya tetap hormat gitu ya. Apa namanya? Mengasihi teman, masih walaupun marah semarah-marahnya sama teman, tapi kita tetap apa? Menaruh penghargaan, masih menghormati ya. Nah, kemudian lagi ya kadang kalau kita sama anak yang spesial itu gitu ya, gemes gitu ya, tapi kita tetap masih dalam disiplin yang positif supaya anak itu tahu kesalahannya apa, kemudian mau memperbaikinya ya. Lanjut next. Ya, disiplin positif ini ya memiliki tujuan yang mulia, bahwa anak-anak itu tidak dilabeli gitu ya, oh kamu nakal, kamu ini tidak, tapi mereka tahu kesalahannya, menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin itu kalau kita didisiplinkan, kata didisiplinkan itu berarti ada ketidaknyamanan, gitu ya. Ketidaknyamanan itu berarti dipanggil Miss Kusuma, gitu ya. Fadil dipanggil Miss Kusuma.
Nah, keteladanan, sikap merdeka ini ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan apa yang harus kita lakukan. Bangun pagi bukan karena diperintah mama, tetapi muncul dari diri sendiri, kita memang mau bangun pagi. Terus ya, yang berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif itu kayak lingkungan di sekitar kita yang memiliki dampak yang positif. Ya, budaya positif itu penting bagi guru ya, penting filosofi KHD ini penting bagi guru. Kalau kita ngajar, kita harus memiliki mindset dulu yang benar, ya, memiliki dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka kita akan mudah tercapainya tujuan pendidikan yang bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat. Lanjut. Tiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Ada 5. Ini kesenangan, kebebasan, freedom, power itu kekuasaan ya. Kemudian survival itu apa namanya? Kenyamanan ya. Pertahanan atau penguasaan gitu ya. Pertahanan, kemudian belonging itu kebutuhan untuk dicintai ya. Kebutuhan untuk dicintai. Nah, ya, survival itu bertahan hidup gitu ya. Kasih sayang. Semuanya, tidak hanya guru, tidak hanya murid. Kalau kita tahu kebutuhan dasar murid ini ada 5 ini, kita tahu anak itu kebutuhannya apa. Misalnya kebutuhan dasarnya apa, misalnya gitu ya. Belajar, kayak gitu ya. Studi kasus, kita masuk ke studi kasus dulu ya. Ini namanya Bu Ambar. Bu Ambar ini punya guru wali kelas 2A gitu ya, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak tak doa telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Ini persis banget seperti yang pernah terjadi pada kelas saya gitu ya, waktu dulu ya. Kalau di sini namanya Doni, namanya sebesar Evander gitu ya. Ini juga sama ini ya. Nah, tetapi ini tidak hanya murid saya saja. Siapa tahu besok tahun ajaran baru ini terjadi pada Bapak Ibu gitu ya. Jika Bapak Ibu guru ini adalah seorang guru, kalau menghadapi anak seperti Doni dan Evander tadi ya, itu apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Dari Miss Erika dulu. Yang pertama, saya akan tanya dari guru. Ya. Alasan kenapa dia mau memaksa? Ya. Kadang motifnya kan berbeda, antara dia tidak dibekali oleh orangnya atau dia dibekali bekal yang mungkin sederhana, ya, temannya lebih menarik, ya, atau juga karena memang Doni ini anaknya yang suka jahil. Oh iya, jahil. betul banget ya. Ya. Pintar sekali, cerdas ya, cara kali kelas ini. Ya, itu. Apa? Nanti silakan ya. Doninya apa nih? Kenapa melakukan itu? Iya. Tidak dikasih ke orang tuanya, tidak bawa bekal, atau memang dia usil ya? Usil ya. Betul, hampir sama ya, jadi tahu gitu ya. Lalu kalau istimewa? Ya, sependapat dengan Miss Sari dan Renta, dan menambahkan saja kita konsultasi dengan orang tua. Iya. Jadi latar belakang di rumah seperti apa? Oh, iya. Kita bisa paling tidak punya gambaran dosen itu di rumah sifatnya seperti bagaimana, lalu bisa tahu bagaimana langkah-langkah nantinya ya setiap kita atau langkah-langkah bagaimana menangani. Oke, kalau dari Musa tadi, namanya kalau terakhir itu ya, bisa ya, habis sekolah yang dirasa lagi ya, itu pada anak ya, betul ya. Jadi alasannya ya, ini juga bekal kemarin dicari, Oh iya, hati, gitu ya, hati, atau bahkan buat itu menarik hati. Jadi
membuat dia mungkin juga dia kepengen enggak ya bekalnya seperti itu. Jadi bagus jawaban dari Miss Bima tadi, saya setuju. Ditanyakan kepada parentsnya, kira-kira ada kendala apa gitu ya. Kemudian mungkin dari sini apabila si Doni itu tertarik dengan bekal temannya, dia juga bisa dari parentsnya juga memikirkan ide-ide supaya membuat Doni juga tertarik dengan bekalnya. Sip, thank you, jawaban yang bijak dan sangat kalian ya. Kalian apakah dalam konteks disiplin positif itu mencari tahu dulu alasannya, tadi betul sekali ya, alasannya apa? Jangan langsung tembak dulu gitu ya. Nah, tapi apa kebutuhan dasarnya itu Doni ini kepingin apa? Kalau sudah dikasih bekal masih minta, berarti mungkin dia ingin bagian mana gitu ya, sense of belongingnya itu kurang mungkin ya. Terus lanjut bisa, kemudian apalagi misalnya udah dikasih bekal tapi kok minta lagi, mungkin dia ingin itu having fun ya, hanya kesenangan saja. Ini dia merasa bosan ya dengan bekal orang tuanya ya. Telur are terus ya, telur ceplok ya, Senin telur ceplok, Selasa telur dadar, Rabu telur are, tapi telur crispy ya, telur crispy ya, bisa selama saya jadi tahu telur crispy ya, telur tentunya. Nanti besok lagi apa? Tempe goreng atau tempe bosan sekali ya, benar-benar ya bekal bosan lama gitu ya. Doni hanya iseng ya, simpan saja ya, nggak apa-apa gitu ya. Atau bisa jadi Doni memang lapar ya, kemudian bertahan hidup, tidak dikasih, nggak mau bener loh, Evan itu nggak dikasih minat, tidak dikasih uang saku, kemudian jajan apa namanya, jajannya itu ya nggak bervariasi gitu ya, ya udah gitu ya, udah itu cuma segini lah, ya usil gitu ya. Kenapa yang nggak dibawa itu kada bawa uang, jadi dia akhirnya minta uang. Saya ya tanya ke orang tuanya itu ya, ternyata benar sekali ya, lapar dan tidak membawa uang. Teman Doni dan tentu jadi memperhatikan Doni ya, love and belonging ya. Jadi diperhatikan, kalau aku seperti ini kan diperhatikan dan dulu. Nah itu tepat sekali jawabannya, siap dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Lanjut. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia tadi ya. Tadi sudah motivasi perilaku manusia itu what is carrot and stick. Apakah ini adalah wortel dan itu adalah tongkat. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, carrot itu kalau kita pandang bisa dimakan untuk kesehatan mata. Tapi kalau kita dalam keadaan yang terjepit, pengen keluar ya dalam suatu ruangan, hanya ada wortel, itu kira-kira kita mau gunakan seperti apa? Mungkin kita bisa untuk nyuntik pintu gitu ya, apa ya, mencongkel ya bahasa. What is the meaning in bahasa Indonesia ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan. Nah, ini perilakunya apa? Kalau saya melakukan ini biar Miss Kusuma sayang, itu bisa. Saya melakukan ini karena memang saya harus melakukan. Ada berbagai macam karakter anak. Lanjut. Ya, yang kita mau adalah ini ya. Mereka melakukan itu karena mereka sadar memang harus melakukan. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Untuk mendapatkan imbalan tadi ya, melakukannya seperti itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi yang berikutnya ini adalah yang dimaui. Nah, hukuman, sanksi dan konsekuensi itu menurut Bapak Ibu itu beda apa sama ya? Hukuman, konsekuensi, hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya apa ya? Sifatnya, ini anak salah, kamu ngepel, ya, lari 10 kali. Hukuman itu sifatnya menekan ya, fisik. Kalau sanksi atau konsekuensi itu
Beda. Hari di mana ya? Hari di hukuman. Hari di hukuman ya. Kalau hukuman ini kamu biasanya lari apa dengan menunjuk itu hukuman. Kalau sanksi memang anak-anak tahu kalau melakukan ini maka akan seperti ini. Misalnya terlambat 10 hari ya. Apa namanya? Skorsing 1 hari. Lanjut bisa. Oke, kita masuk ke tadi ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan ini ya? Ini Pak Seno dan Bu Iva. Ini saya ceritakan dulu ya. Pak Seno dan Iva. Iva ini muridnya. Iva ini tidak bisa belajar matematika. Kemudian dia sedang namanya asik sendiri. Lalu kemudian Pak Seno ini bilang, ayo Iva kamu maju, gitu ya. Maju terus kemudian Iva ini tidak mengerjakan itu nggak bisa. Lalu Pak Seno bilang, kamu tuh nggak bisa mengerjakan malah rame-rame sendiri gini ya. Langsung disuruh apa? Nunjuk hidung ya, nunjuk hidung terus kakinya ngangkat 1 gitu ya. Terus teman-temannya tuh mau apa? Wah, ya nggak bisa tuh. Nah, ini yang dilakukan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kira-kira perlu diterapkan nggak ya? Tidak perlu ya. Ini kayaknya udah tidak perlu dipakai. Ini zaman dulu kita yang kelahiran 1900 itu pasti mengalami itu ya. Ya ini nggak layak kita gunakan gitu ya. Nah, mari kita lihat ya supaya semakin yakin hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Yo, kita lihat hukuman. Ya, seperti itu ya. Jawabannya adalah Semua dong. mau ya. Mungkin ini enggak sedih. Ya. Nah, ini ternyata hukuman karena tadi ya kembali lagi kalau yang berat itu namanya hukuman ya. Lari paling ini apa? Bersihkan coretan. Murid diminta push up. Mengganti kertas. Bersemur. Hukuman. Ini nanti jadi eksotis ya. Terus murid diminta berdoa. Berdiri. Hukuman. Betul sekali. Jadi tahu ya perbedaannya dengan ya. Jadi sebaiknya kita tidak memberikan hukuman kepada anak karena kita ya juga pada dasarnya nggak suka Betul. ya. Ya. Lanjut kita bahas kalau ini konsekuensi itu anak tahu melanggar kemudian tahu salahnya. Nah ini dia restitusi. Ya restitusi itu adalah posisi kontrol guru. Apa yang kita itu di mana gitu. Ya kita itu di mana? Sebagai seorang guru kita tahu posisi kita. Nah yang pertama adalah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Nah, di posisi manajer inilah kita akan diharapkan. Kalau penghukum, kamu selalu saja salah ya. Pokoknya salah terus, hukuman terus ya. Biasanya dengan menunjuk ya, simbolnya. Kemudian membuat merasa bersalah. Itu sangat kecewa loh dengan kamu. Oh ayo dikerjakan nanti kemarin saat itu ada dikerjakan. Membuat rasa bersalah. Ayo dikerjakan ya. Tapi disuruh dipanggil gitu. Nah memang membuat merasa bersalah. Kalau memang apa itu sanksi atau konsekuensinya apa gitu. Nah kamu tadi ngapain gitu ya. Kemudian kalau memang ayo toh dibantu dikerjakan ya. Ditulis toh ini nanti ini loh dibantu toh ini nanti kalau nggak mau kerjakan kamu nggak dapat nilai itu teman ya. Tapi manajer itu posisi yang kita harapkan. Yuk. Seperti apa posisi manajer kita lihat ya. Nah, penghukum tadi sudah ya penghukum kita skip aja Mister. Penghukum itu tidak mau tahu, pokoknya kamu salah ya salah, ya. Seperti ini. Langsung ke manajer.
Manajer itu adalah pemimpin ya, pemimpin dari sebuah kalau kita guru berarti pemimpin di kelas itu ya. Manajernya adalah kita, gitu ya. Manajer sekolah ini adalah ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Dan ini manajer masuk gitu ya. Kalau kamu salah, kamu bangun jam berapa? Ayo itu namanya penghukum. Tapi kalau manajer kamu tahu jam 7 kan maksudnya, nah, bagaimana kamu memperbaiki? Nah, kemudian saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Jadi anak itu karena dipatik ide, dipatik dengan pertanyaan, akhirnya muncul ini. Baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Jadi itu manajer itu memposisikan bahwa dia memang dia pemimpin, tapi dia tahu kebutuhan murid ini apa yang jadi masalah untuk anak. Kemudian anak itu dipantik idenya supaya dia tercetus solusi yang dari dalam dirinya sendiri itu. Ya, suara guru ini tulus ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Semarah-marahnya apapun kita tetap dalam kondisi yang stabil gitu ya. Tidak menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan murid, guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah gitu ya, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid mencari jalan keluar atau permasalahannya. Jadi anak itu tahu, kamu tahu kan beberapa kali seperti ini, lalu apa yang harus kamu lakukan. Jadi anak itu tahu. Kalau kemarin dengan Evander itu saya tanya, kamu sudah berapa kali seperti ini, bagaimana kamu cara memperbaikinya? Kira-kira apa lagi cara atau yang ingin kamu lakukan supaya kamu semakin baik gitu ya. Akhirnya punya ide bahwa saya harus seperti ini nih, kemudian saya harus begini, kemudian dari lingkungan kelas itu juga mendukung. Jadi anak itu karena dia tidak terpojokkan bahwa oh ini mesti nakal, itu enggak. Jadi kelas itu mendukung supaya anak ini semakin berubah. Itu namanya posisi manajer. Jadi anak tahu solusinya, memperbaikinya, lalu kembali kepada kelompoknya, pada kelasnya, terus dia memiliki karakter yang kuat dan semakin baik. Itu namanya restitusi. Nah ini ya, lanjut, Mister, tunggu saja. Tidak sebentar. Nah kalau Anto dan Dino ini adalah bermain lempar-lemparan makanan gitu ya, bermain ini unik sekali ya ini ya. Yang ini itu Ibu Suti, kepala sekolahnya itu, Dino ini bertengkar, terus kemudian sampai kancing bajunya temannya Anto itu lepas 3 gitu ya. Terus Ibu Suti sebagai kepala sekolah ini dia berkata, nah kenapa kok kamu ini posisi manajer ya? Nah kenapa kok kamu melakukan itu? Jadi restitusi segitiga restitusi itu yang pertama adalah dia meyakinkan keadaan itu. Oh ya, nggak apa-apa sih waktu kamu marah itu nggak masalah gitu ya. Ibu juga pernah marah gitu ya. Terus kemudian tapi apakah tindakanmu itu benar seperti itu? Bagaimana jika kamu melakukan yang lebih daripada itu? Kan bahaya. Kalau temanmu kamu pukul kan nanti berdarah-darah gitu ya. Terus kemudian sikap apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki keadaan gitu ya. Perlu adanya keyakinan. Jadi dibalikkan lagi pada nilai-nilai kebajikan. Nah Ibu Suti sebagai kepala sekolah ini kemarin itu ada apa? Tidak terduganya adalah Pak Ibu Suti ini meminta untuk Dino ini apa? Kamu mau nggak jahit ini? Kira-kira kalau kancing bajunya lepas kemudian apa? Terus si murid ini kan bilang, oh iya ya kalau ditempel
gimana Bu gitu ya. Ditempel juga lengket gitu ya. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana kalau kamu jahit? Saya nggak bisa jahit Ibu gitu ya. Ke ini aja, ke mana? Ke Pak Guru yang bisa jahitnya. Dari kesalahan yang dibuat oleh si Dino tadi, akhirnya timbul dia bisa jahit ya. Dia bisa jahit kantong baju kita tadi. Itu namanya guru sebagai seorang manajer ya. Seorang manajer anak bisa mengetik, membuat solusi, kemudian memperbaiki keadaan, meminta maaf pada adhoc dan pada gurunya. Kemudian lanjut menerapkan disiplin positif pada segitiga restitusi. Nah, ini sebentar lagi kan kita TA baru. Nah, lebih baik kalau kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang secara tersirat dan tersurat. Jadi ditulis keyakinan kelasnya, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak boleh terlambat, tetapi digunakan keyakinan kelas seperti ini. Kita tempel ya di situ ya, di situ datang ke sekolah sebelum pukul 7. Jangan tidak boleh bertengkar, tetapi kita gunakan kata positif, menghargai teman, menghormati guru. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas itu mungkin bisa dipakai nanti waktu TA baru atau MPLS gitu ya. Keyakinan kelasnya itu apa gitu ya. Keyakinan kelas yang akan dipakai oleh ini apa. Kalau misalnya murid melakukan kesalahan, kita balikkan lagi ke keyakinan kelas yang awal. Begitu. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan ya. Ya, validasi tindakan itu yang seperti tadi kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kok kamu bertengkar gitu ya? Apa alasannya? Menanyakan keyakinan kita semua memiliki internal. Jadi setelah ini kamu mau perbaiki kesalahan dengan cara yang bagaimana? Nah, jadi kesimpulan kita hari ini melalui budaya positif itu apa? Apa yang kita mau berikan kepada anak-anak ya? Melalui disiplin positif, kita menggunakan kata-kata yang positif. Anak itu adalah seorang pribadi yang utuh ciptaan Tuhan, yang unik ya, yang unik, yang layak kita tuntun, kita bersamai dalam proses pembelajaran. Kemudian kita posisikan sebagai seorang manajer ya, manajer yang memiliki segitiga restitusi ketika kita mengetahui bahwa anak itu melakukan kesalahan ya. Kenapa kamu melakukan ini? Kira-kira apa? Solusi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan ini? Kamu mau memperbaikinya, caranya bagaimana? Kemudian ketika anak memiliki perbaikan, kesalahan, menemukan ide, solusinya, anak-anak bisa kembali ke kelompoknya dan menjadi seorang yang berkarakter kuat, ya, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk kita akan kembali di sesi ini mengupas studi kasus tentang modul 1.4. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan mulai, ada 4 kasus yang akan kita pelajari. Yang pertama, ya, saya akan bacakan ya. Wis, sebentar. Nah, guru matematika dan wali kelas 2, Ibu Santi sakit ya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tetapi
menstabilkan kehadiran Ibu Eni. Bu Eni mencoba menegur Vivi dan Natali agar segera menyelesaikan tugasnya. Namun mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Silahkan ini dibacakan keesokan harinya. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan penerapan keyakinan kelas dan mengirim email kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya, kemarin kita sudah mengupas tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu seperti ini. Misalnya ada anak, ini kebetulan anaknya yang bermasalah, yaitu siapa? Vivi dan Natali. Nah, yang segitiga restitusi yang menstabilkan identitas itu seperti ini. Kalau ada yang bermasalah, saya salah begini-gini, terus kemudian kita sebagai guru posisinya adalah posisi yang tepat adalah posisi sebagai manajer, itu tidak apa-apa. Semua orang itu memang melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok kamu melakukan itu? Apakah alasannya? Kemudian yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Kemudian apa caranya, solusi terbaiknya apa yang mau diambil. Nah, dari ini jika ini di murid kita terjadi kepada kita, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa? Coba Pak Artanto bisa minta tolong apa ya? Kita pakai segitiga restitusi. Yang pertama, 1 apa? Kira-kira dari kasus ini, yang pertama kan menstabilkan identitas. Contohnya tadi papa gitu. Contohnya gimana? Ini kan karena kedua pembuat masalah adalah Vivi dan Natali dalam hal ini. Lalu kan ditegur oleh Ibu ini sudah tidak menggunakan. Tugas saya sebagai seorang guru adalah mengingatkan dan juga mencari pokok permasalahannya. Kenapa ketika diganti oleh saya atau sebagai Ibu Eni-nya, kenapa kok tidak mengindahkan? Jadi apa permasalahannya? Mungkin ada permasalahan yang lain, sub problem yang di situ ya. Wes keren ya. Akar permasalahannya apa ya dalam guru berikutnya. Nah, menstabilkan identitas ya. Tanya akar permasalahannya apa. Mungkin dikaitkan dengan kebutuhan dasarnya apa. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, silakan Mr. Ardi. Kira-kira apa langkah yang ingin diambil itu apa? Kalau yang kedua yang segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan yang salahnya itu yang mana? Apa? Yang tidak mengindahkan ini apa? Mungkin mengingatkan kembali bahwa perbuatan Vivi dan Natali itu tidak sesuai dengan norma atau aturan yang sudah diterapkan di kelas. Iya, betul. Ya, alasannya apa bisa dikatakan seperti itu? Kok tidak mengerjakan tugas di kelas dan malah mengobrol. Nah, kemudian yang ketiga, langkah segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu artinya mencari solusi. Kira-kira Miss Ningsih solusinya apa? Misalnya ini saya gurunya, terus Miss Ningsih ini yang bermasalah gitu ya. Jadi solusi itu bukan dari guru ya, teman-teman, dari segitiga restitusi itu solusi itu bukan dari guru, ya udah kamu begini, itu tidak, tetapi anak itu dipantik supaya muncul inovasi, muncul solusinya. Solusi dari kejadian ini anaknya bermasalah, terus ditanyai, terus dipantik, kemudian muncul solusinya. Kira-kira kalau Miss Ningsih yang anak yang bermasalah tadi apa Miss? Pertama ya minta maaf kepada gurunya. Iya. Sudah ini ya. Sudah ngobrol dan tidak berkata
tugas dan yang lain kali akan memperbaiki itu. Siapapun guru yang mengajar sekali guru berganti tidak akan kembali. Oke, kita lihat ya slide berikutnya, kita cocokkan jawaban Bapak Ibu guru ya. Pertanyaan 1, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, Ibu Santi menanyakan, boleh dibaca nomor 1 Miss Novita. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Dan yang ketiga, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Oke, ini langkah restitusinya. Berikutnya adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Yang tadi dari itu, apakah sudah sesuai? Kan makanya tadi sesuai dengan yang diceritakan oleh Miss Nancy ya, meminta maaf. Kemudian Vivi maupun Natali mengakui bahwa mereka tidak sesuai. Kemudian mengusulkan kembali dengan teman-teman sekelasnya. Dan keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya itu mereka melanggar, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, dan kemudian yang lainnya. Kemudian ini kan generasi apa? Generasi Z atau generasi sekarang ini adalah mengirim email ya tentang gagasan diskusi. Keyakinan kelas ini adalah tindakan tidak terduga. Gitu ya. Berarti segitiga restitusi yang dijalankan oleh kita semua sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian lanjut. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisinya adalah apa? 5 kontrol. Kita itu ada 5 kontrol sebagai guru itu ya. Yang satu tuh membuat rasa bersalah, kemudian teman membuat rasa bersalah itu kayak Bu dikerjain itu, Dek, misalnya itu, ayo nanti aku marahin kepala sekolah, itu membuat rasa bersalah. Kita kan sering buat seperti itu. Atau teman, ayo tuh dibantu dikerjakan BLT tesnya, itu namanya sebagai teman. Kalau pemantau itu adalah sanksi apa konsekuensi? Apa nih? Kamu melakukan ini, kamu dapat sanksi atau konsekuensi, itu pemantau. Kemudian yang keempat itu adalah 1 pemantau, 2 teman, 3 pembuat rasa bersalah, kemudian 4 yang paling ideal itu manajer. Yang kelima itu adalah apa ya? Penghukum ya, penghukum pokoknya kamu salah, salah. Yang kelima yang ideal itu adalah manajer. Manajer itu adalah kita yang diharapkan. Jadi kalau ada anak yang salah, jangan langsung kamu salah atau jadi pemantau atau jadi teman. Enggak, manajer. Kita sebagai seorang manajer di guru penggerak ini. Ya apa manajer itu? Menerapkan segitiga restitusi tadi. Solusi itu diambil atau dicari oleh anak sendiri. Kalau ini tadi yang di sini itu posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Di mana dibutuhkan, ayolah tugasnya dikerjakan. Ini tidak benar, ya. Jadi tidak benar. Harusnya ya, ayo kamu kerjakan karena memang dalam dirimu itu harus dikerjakan. Bukan karena nanti biar dapat penghargaan, nanti biar nggak dimarahin, bukan, ya. Gitu ya. Yuk, lanjut please. Kemudian langkah yang keempat, pertanyaan 4, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, langkah yang diambil Ibu Santi sudah tepat sesuai dengan posisi sebagai seorang manajerial ya. Jadi Ibu Santi ini kepala sekolahnya kemudian bertanya kepada Pak Hasan, bagaimana gitu ya, sebuah masalah sehingga dapat memantik ide anak untuk mencari solusi. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk kasus yang kedua. Kita akan baca dulu kasusnya. Kasus yang kedua adalah Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat.
Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kalau kita terapkan ke segitiga restitusi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, ya. Pertanyaan 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya, jelaskan apa indikatornya. Iya, ini adalah seorang guru yang kontrolnya adalah penghukum, ya, penghukum. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, gitu ya, ini kata-katanya. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, indikatornya apa ini kalau penghukum? Penghukum itu indikatornya adalah sepihak, cuma dari gurunya aja. Lalu menyakiti, aduh, gitu ya, nggak boleh pakai sepatu, gitu ya. Kemudian tidak mau tahu, nggak menerima alasan, gitu ya, tak mau mendengarkan alasannya apa, nggak mau. Nah ini janganlah kita menjadi seorang guru yang menghukum seperti ini, menimbulkan luka, ya, luka bagi anak itu sendiri. Kemudian, nah pertanyaan yang kedua adalah, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Ya, kalau tadi kan sebagai penghukum, kalau kita jadi manajer itu sebaiknya kayak apa? Gitu, kalau ada kejadian masalah seperti itu. Mengapa kamu terlambat, Sabrina? Gitu ya. Apa yang terjadi padamu? Tahapan segitiga restitusi adalah ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya bertanya adalah mengapa kamu terlambat? Kemudian adalah apa yang terjadi padamu? Lalu berikutnya adalah tahap kedua adalah validasi tindakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya. Kemudian mengapa kamu tidak menyiapkan kebutuhanmu, ya, semalam kamu ngapain, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan, misalnya tidak ke sekolah, ya, bolos, gitu ya. Namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, mencari solusi, ya, mematik ide dari anak, gitu ya, mematik ide dari guru, kemudian anak tuh, oh iya, aku tuh salah, aku harus seperti ini, gitu ya. Yang ketiga, apa yang kita percaya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati? Keyakinan kelas mana sih yang bisa benar-benar? Keyakinan kelas itu seperti budaya positif, kalimatnya positif, ya. Toleransi, gotong royong, itu ada keyakinan kelas. Kemudian kalau terlambat berarti apa? Tidak tepat waktu, datang tepat waktu, ya. Keyakinan kelas itu kalimatnya positif, ya. Hal baik apa yang akan kamu lakukan, ya? Siapa yang akan membantu mengingatkan untuk mempersiapkan kebutuhan sekolahmu? Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, gitu ya, pertanyaan ketiga, bila Anda kepala sekolah, pemimpin pembelajaran, gitu ya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kemudian, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, ya? Nilai kebaikan, ini Bapak Ibu, kita lihat ya, nilai kebaikan ada disiplin, proses menemukan jati diri dan penanaman karakter, ya, disiplin berpakaian, dan integritas, loyalitas dan kesetiaan. Dan cuma dilihat gurunya aja kelihatan baik, tapi kalau gurunya nggak lihat nggak baik, kan nggak seperti itu. Kemudian tanggung jawab, sikap berperilaku dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya tujuan Pak Lukman ini baik, benar kan? Ya kan Bapak Ibu benar ya? Untuk mendisiplinkan itu benar, tetapi cara atau langkah yang diambil kurang tepat karena posisi kontrolnya adalah penghukum. Kemudian harusnya mengajak komunikasi Pak Lukman untuk berdiskusi tentang cara yang diambilnya, ya, bukan apa yang kita bicarakan, ya, tetapi bagaimana cara kita berbicara, ya. Itulah yang perlu poin penting
yang ketiga. Untuk kasus yang kedua sudah ya, sudah cukup kita sepakati dan benar ya, sudah diterima bahwa posisi kontrol sebagai seorang penghukum harus kita tinggalkan, tidak perlu kita pakai, gitu ya, Ibu ya. Oke, siap, sepakat. Lanjut ke kasus yang ketiga, saya akan bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam, tampak terpaku ya sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik loh untuk pelajaran bahasa Inggris. Sering ya kita jumpai di kelas kita gitu ya. Tidak memperhatikan, nilainya juga tidak baik gitu ya. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, guru bahasa Inggrisnya ini, Fajar hanya menjawab, tahu gitu ya. Ibu Dani pun menjawab gitu, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu ya? Dan Fajar pun dibisu. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini yang Ibu Dani lakukan gitu ya. Kita kembali mengingat kembali bahwa 5 posisi kontrol seorang guru adalah pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Yang paling ideal dan tepat adalah posisinya sebagai seorang manajer. Dan menurut Bapak Ibu yang hadir hari ini, kira-kira kalau kamu gak kasihan sama ibu, udah capek-capek loh. Kenapa, Miss? Iya, betul sekali gitu ya. Sip, terima kasih jawabannya. Kita lihat. Nah, benar sekali. Posisi kontrolnya adalah yang diambil Ibu Dani ini adalah pemantau. Ya, pemantau bisa ya membuat rasa bersalah. Kalau tadi Miss bilang teman Miss, ya memperhatikan apa yang dilakukan Fajar selama proses belajar. Pembelajaran berlangsung, dilihat aja, dipantau aja gitu ya. Kemudian membuat orang bersalah, ya kasihan sama ibu kamu. Bisa juga sebagai seorang teman gitu ya. Kan teman kamu udah kasihan, ayo toh dibantu. Itu juga bisa ya. Banyak sekali posisi kontrol yang ada di kasus yang kedua ini. Nah, masuk ke kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang ada gitu ya. Pengakuan, kesenangan, kemudian jati diri, bertahan hidup, ingin disayang, itu termasuk dengan 5 kebutuhan dasar. Kita mau tahu dulu ya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, oke. Perhatian dengan kasih sayang, ya, kebebasan, pilihan. Dia mau memperhatikan atau mau menggoda teman atau acuh tak acuh, ya. Fajar tidak memperhatikan pelajaran, barangkali kemungkinan di rumah kurang perhatian, ya, sama mama papanya, gitu ya, kurang perhatian. Kemudian motivasi dari keluarganya sehingga di sekolah tidak punya semangat. Ngapain memperhatikan Miss? Ya, Bapak Ibu guru, maka sebagai guru harus mencari informasi kebutuhan dasar apa sih yang anak ini belum terpenuhi. Dalam hal ini, Fajar ini kebutuhan dasarnya adalah ingin disayang, diperhatikan, dan kebebasan. Aku mau seperti ini kok, gitu ya. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak ini apa. Nah, posisi kontrolnya tadi. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau tadi ya, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Ibu Dani akan menggunakan nada suara datar, kan mantau ini ya, dan menggunakan bahasa tubuh
Nah, apabila kita menjadi kepala sekolah, kita adalah pemimpin pembelajaran di sebuah sekolah, gitu ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, ya, Ibu Dani tadi guru bahasa Inggrisnya, kemudian gurunya namanya Fajar, dan kalau seandainya kita jadi kepala sekolah, gitu ya, apa sih tindak lanjutnya? Mencari akar permasalahannya. Apa akar permasalahannya? Kenapa kok Fajar ini tidak memperhatikan Ibu Dani? Ada apa? Di rumah melakukan apa? Atau mungkin terbawa ke sekolah, gitu ya. Kemudian mengadakan pendampingan. Diadakan pendampingan, Fajar mungkin diadakan tutorial lagi, pengayaan, kemudian menemukan solusi mengatasi. Mungkin dipertemukan dengan Ibu Dani dipertemukan dengan Fajar, duduk bersama, saling berkomunikasi, maka akan terjadi yang namanya kolaborasi, kemudian adanya kontribusi di antara mereka, gitu ya. Kemudian mencari informasi latar belakang keluarga murid, boleh loh ini ya, Bapak Ibu ya. Dalam kasus tersebut, misalnya dalam mencari informasi bisa lewat teman dan murid. Fajar itu anak keberapa, rumahnya di mana, sehari-harian sama siapa, gitu ya. Mencari informasi. Orang yang tinggal dekat dengan murid yang bersangkutan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak langsung menjudge, oh ini pasti seperti ini, tidak. Tetapi kita bisa menemukan jalan keluar, solusinya diperbanyak, gitu ya. Oke. Berikutnya kita sudah masuk ke kasus yang keempat. Ini adalah kasus terakhir. Oke. Tak lupa kita semuanya, ya, saya menyampaikan bahwa posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer, ya. Posisi kontrol manajer ini adalah selalu menerapkan segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Ada 3 tahapan, ya. 1, menstabilkan identitas, ya. Meyakinkan bahwa semua orang punya kesalahan, ya. Semua orang tidak sempurna di dunia ini. Lalu yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Apa alasannya? Mengapa kamu lakukan itu? Apa yang terjadi? Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Di mana guru memantik ide, lalu anak itu terbentuk solusinya. Caranya apa? Gitu ya. Caranya apa sih? Gitu ya. Aku melakukan kesalahan ini, oh caranya seperti ini. Nanti akan timbul solusi tidak terduga. Kita lihat ya kasus keempat. Kita baca dulu. Oke, kasus keempat. Bergerak lagi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Ya. Pada saat itu guru guru piket langsung datang melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti, yaitu kepala sekolah, berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino, gitu ya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh terhadap Anto. Dino berpikir sejenak lalu memutuskan belajar menjahit dan memperbaiki Anto dengan Pak Irfan, guru tata bahasa. Jadi ini Anto dan Dino sama-sama laki-laki, kemudian adu mulut bertengkar sampai Dino ini merusakkan 3 kancing bajunya si Anto. Dibawalah ke ruang kepala sekolah, ya. Ini lalu ditanyakan. Ya, pertanyaan pertama, mari kita baca. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ya, Ibu Suti ini adalah kepala sekolah yang baik karena dia memiliki
seorang manajer. Dari mana tahu? Dari apa yang disampaikan Bu Suti kepada Dino, ya. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, ya. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hakim. Ya Bu, aku begini, soalnya tadi aku begini. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal manusiawi. Ibu pernah kok melakukannya, pernah melakukan kesalahan dan mempertahankan harga diri itu hal yang penting, ya. Lalu Dino diminta memikirkan cara lain yang lebih efektif. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, ya. Ada tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, ya. Itu adalah tahapan segitiga restitusi. Kemudian ada tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Menanyakan keyakinan apa? Hal yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan ia lakukan untuk menggantikan 3 kancingnya yang terlepas? Ini lucu sekali, ya. Dino ini langsung dari mulutnya bilang, kalau dilem bagaimana Bu? Dilem, kancing bajunya dilem. Kemudian Ibu Suti dengan siap dan bijak mengatakan, kalau dilem nanti cepat lepas, gitu ya, cepat copot, ya. Lalu bagaimana kalau kamu menjahit saja? Kira-kira bagaimana kalau dijahit, gitu ya? Kemudian bersedia enggak kamu belajar menjahit? Lalu dia mikir nih si Dino, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti berkata, Pak Irfan dong, guru bertata bahasa. Akhirnya Ibu Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Dari sebuah kesalahan, kemudian dipantik idenya, kemudian anak mau memperbaiki kesalahannya, ya, meminta maaf, kemudian menjahit baju. Akhirnya dia dapat pengalaman, ya, pengalaman spektakuler, ya, pengalaman tidak terduga bahwa dia bisa menjahit baju, gitu ya, bisa menjahit kancing, ya, menjahit kancing baju. Nah, itu tindakan tidak terduga. Ya, tindakan penguatan, gitu ya. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Tidak hanya Dino saja yang diperhatikan, tapi dua-duanya, Dino dan Anto. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri itu penting. Itu menguatkan, enggak berkelahi, enggak pernah dilakukan oleh semua karena manusia tidak sempurna, gitu ya. Dikuatkan, gitu ya, itu manusiawi. Nah, tindakan penguatannya. Nah, tetapi kira-kira benar nggak kalau bertengkar di sekolah? Tidak benar. Lalu dimasukkan, ya, Ibu Suti memasukkan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus itu apa? Dino dan Anto kan melanggar tuh nilai kebajikan, ya, ada keyakinan kelas di sekolah, di kelas dilanggar apa? Ya, oh, aku tidak menghargai teman, aku tidak sopan, aku bertengkar di sekolah, gitu ya. Lalu nilai kebajikan apa yang dituju? Ya, mereka dikembalikan, mereka diarahkan untuk memiliki akhlak mulia, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 4 kasus yang hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu kesimpulannya adalah perlunya menerapkan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana anak mencari solusinya, kemudian dia tahu bahwa dia salah, kemudian dia kembali ke kelompoknya, memiliki karakter yang lebih kuat dari yang sudah ada. Gitu, Bapak Ibu. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita semua mengajar di tempat ini. Menjadi guru yang bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia.